Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya maaf ya teman-teman, mungkin di videonya kurang jelas dan suaranya kurang jelas karena kendala laptopnya yang terbatas. Oke, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari laporan kuliah kerja lapangan saya dengan judul Isbat Nikah Massal Tingkat Kecamatan Batu Jajar sebagai program sidang keliling Pengadilan Agama Ngaprah. Oke, adapun yang pertama yaitu latar belakang. Apa sih yang melatar belakangi saya mengambil judul tersebut? Seperti yang kita ketahui, perkawinan adalah institusi penting dalam masyarakat karena tidak hanya menyangkut hubungan suami istri, tapi juga menyangkut keabsahan hukum, hak-hak anak, dan perlindungan keluarga. Pernikahan baru daftarkan pada lembaga berwenang sesuai dengan undang-undang di Indonesia dianggap sah secara hukum. Namun ada orang yang menikah tanpa dicatat secara resmi, yang berdampak pada status hukum suami istri dan anak yang dilahirkan. Melalui kegiatan kuliah kerja lapangan atau KKL di Pengadilan Agama Ngaprah, saya atau sebagai mahasiswa memperoleh kesempatan untuk terjun langsung mengamati sekaligus mendokumentasikan praktik peradilan agama dalam bentuk sidang keliling ini. Kemudian ada yang selanjutnya, ruang lingkup. Ruang lingkup di mana saya menjalani KKL itu adalah Pengadilan Agama Ngaprah Soreang yang berada di Kabupaten Bandung Barat. Pengadilan Agama Ngaprah adalah lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung yang bertugas mengurus perkara-perkara perdata bagi masyarakat Islam di tingkat pertama, meliputi bidang perkawinan, waris, hibah, wasiat, wakaf, zakat, sodakoh, dan ekonomi syariah yang mencakup wilayah Kabupaten Bandung Barat. Lalu ada selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat yang saya dapatkan dalam melaksanakan KKL. Yang pertama adalah memahami secara langsung gitu bagaimana pengajuan perkara gugatan maupun permohonan, dapat mengamati dan memahami bagaimana berlangsungnya alur persidangan, memahami secara langsung mekanisme pelaksanaan sidang keliling dalam program isbat nikah massal, mengidentifikasi kendala dan solusi praktis yang dihadapi pengadilan agama dalam memberikan pelayanan hukum di luar gedung pengadilan. Kemudian ada sejarah singkat bagaimana agama ngaprah itu berdiri. Pengadilan Agama Ngaprah berdiri pada tanggal 22 Oktober 2018. Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. Haji Muhammad Hatta Ali, SHMH, secara resmi meresmikan berdirinya Pengadilan Agama Ngaprah bersama sejumlah pengadilan lainnya di Melengguane, Kabupaten Kepulauan Talaut, Provinsi Sulawesi Utara. Selanjutnya, pada tanggal 5 November 2018, Bupati Bandung Barat saat itu Bapak A.A. Umbara, SIP, meresmikan operasional Pengadilan Ngaprah untuk sementara waktu. Pengadilan ini menggunakan lantai 1 Masjid Agung As-Siddiq di Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat sebagai lokasi pelayanan. Kemudian ada pun secara singkat tugas Pengadilan Agama Ngaprah. Pengadilan Agama Ngaprah melayani masyarakat pencari keadilan di seluruh wilayah Kabupaten Bandung Barat yang terdiri atas 15 kecamatan. Nah, tugas pokoknya itu yaitu secara terperincinya ya seperti mengadili, memutus perkara di bidang perkawinan seperti izin nikah, hadana, wali ado, cerai talak, isbat nikah, cerai gugat, izin poligami, aktivitas istri, dan yang lainnya. Kemudian tidak hanya itu saja, Pengadilan Agama Ngaprah juga dapat mengadili atau memutus perkara di bidang seperti hukum ekonomi syariah. Ada pelaksanaan kegiatan selama KKL. Seperti yang tertera gambaran besarnya yaitu penulis atau saya sendiri ditempatkan di beberapa bagian, yaitu pada bagian pusat terpadu satu pintu atau PTSP yang bagian pelayanan. Kemudian ada ruang tunggu sidang, arsip, dan panitia program isbat nikah massal Kecamatan Batu Jajar. KKL pada hari pertama dimulai dengan pengenalan mengenai seluruh bagian dan tugas-tugas terdapat pada Pengadilan Agama Ngaprah. Kemudian setelah itu melakukan tugas yang tadi berikan, itu seperti ke bagian PTSP untuk melayani atau ruang tunggu sidang juga bagian pelayanan. Kemudian di bagian arsip membuat materi secara e-court. Ada hasil kegiatan yang diperoleh selama mengikuti kegiatan KKL.
saya sendiri atau penulis dapat memahami gitu bagaimana mekanisme persidangan di pengadilan agama dari awal pembacaan perkara hingga putusan. Kemudian mengikuti kegiatan administrasi perkara, bagaimana cara mengajukan gugatan atau permohonan gitu. Kemudian memahami hubungan eksternal pengadilan agama seperti program, seperti saya judul yang saya ambil yaitu program isbat nikah. Saya memahami gitu bagaimana hubungan antara pengadilan dengan masyarakat atau dengan pihak pemerintahan di luar. Dan pelajari layanan bantuan hukum untuk masyarakat itu bagaimana kurang mampu gitu bagaimana dilayaninya ketika di KTSP. Yang terakhir ke kesimpulan, setelah saya melakukan kegiatan kuliah kerja lapangan selama 25 hari kerja, berbagai pengalaman dan pengetahuan gitu. Saya mengetahui bagaimana dunia nyata bekerja, sehingga saya memiliki persiapan gitu atau gambaran untuk uh, bagaimana kehidupan setelah melaksanakan pendidikan kuliah. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat bagi yang melihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.